Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat bertemu, bermuajah, tapi dalam dunia yang berbeda, yaitu dunia maya atau dalam frekuensi yang sama. Untuk pertemuan yang keberapa ini ya? Pertemuan yang keempat ini seperti yang pernah saya sampaikan. Yang pertama kita sudah belajar isim yang dijerkan, baik berupa isim yang mu'rab ya, yang pertama kita sudah, kemudian isim yang berupa mabni. Dan untuk ini yang pernah saya sampaikan, kita akan belajar isim ghairu munsharif. Mungkin sebagian sudah pernah mendengar atau mungkin pernah belajar juga di jurumiyah. Yang jelas masih ingat alamat i'rab jar itu ada yang kasroh, ada yang ya. Yang kasroh kemarin kan isim mufrad, apalagi isim isim. Saya lagi, alamat i'rab jar yang pertama kasroh, yaitu isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannats salim. Kemudian yang ya juga ada 3, yaitu isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, dan yang terakhir asma khamsah. Kemudian fathah menjadi alamat i'rab jar bertempat pada yang akan kita bahas, yaitu isim ghairu munsharif. Gitu nggih. Paling enggak ini pengenalan. Sampean pernah, ini loh isim ghairu munsharif. Ya memang kalau ngapalin agak susah ini. Paling enggak ada beberapa yang mungkin kosakata yang sampean kenal, ini masuk kategori isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif atau yang dikenal dengan isim yang tidak menerima tanwin. Apa tuh? Yaitu isim yang memiliki 2 elat far'iyah atau penyakit atau penyebab. Yang pertama kembali kepada lafal dan maknanya, atau 1 elat yang mencukupi 2 elat sehingga mengalami kemunsyarifan atau ketanwinan isim. Jadi yang mencegah ketanwinannya, mohon maaf, ini ada 2. 1 penyebabnya itu berpasangan, ya, 2 elat. Yang satunya lagi sendirian, tidak berpasangan. Ini kok nggak ditanwin, kenapa? Ini ada penyebabnya. Ada yang mencegah. Biasanya penyakit atau elat. Elatnya ada yang berpasangan, ada yang sendirian. Jadi penyebab atau elat yang mencegah ketanwinannya ini ada 2. Yang pertama itu berpasangan, 2 elat. Yang kedua sendirian. Berpasangan 2 elat. Yang pertama itu alam. Alam berpasangan dengan mu'annas. Alam itu nama, mu'annas itu perempuan. Tapi bukan mu'annas dengan alif, itu bukan. Nanti. Contohnya apa? Fatimah. Nama perempuan, Fatimah. Zainab. Ini Zainab. Hamzah. Hamzah kan laki-laki. Ya enggak apa-apa. Dia laki-laki, cuman karena ada taknya, maka dia menjadi ghairu munsharif. Pengecualian ada nama perempuan yang 3 huruf. Seperti Hindun. Ha, nun, dal. Mohon maaf. Ini belum saya tulis ini, tapi nggak apa-apa. Hindun dia perempuan, cuman karena dia 3 huruf maka tidak boleh ditanwin. Ya, jadi Hindun tidak termasuk isim ghairu munsharif karena dia cuma 3 huruf. Zainab perempuan lebih dari 3 huruf maka tidak boleh ditanwin. Hindun cuma 3 huruf ditanwin. Aisyah, Khadijah, banyak sekali itu nama-nama perempuan. Alam dan ajam.
Alam itu nama, ajam itu nama selain Arab. Ya, lebih dari 3 huruf. Ini biasanya nama-nama nabi, nama malaikat, Idris, Yakub, Ibrahim, nama malaikat Israel, Israfil, Jibril, Mikail, nah itu. Nabi banyak Ismail, Ishak. Nama selain Arab, artinya bukan produk Arab asli. Kemudian alam dan tarkib masjid. Ini memang agak ribet ini, tapi nggak apa-apa. Tarkib masjid itu menjadikan 2 kalimat isim menjadi 1. Bukan dikarenakan idhofah, bukan dikarenakan diisnatkan, bukan. Kemudian tarkib masjid yang ghair munsharif adalah yang diakhiri selain waih. Ada orang namanya Imam Sibawah. Bukan. Jadi intinya ini kalau contoh yang simpel seperti saya pernah mendengar hadoro maut. Hadoro kan datang, maut itu mati. Datang terus mati. Ini di kota mana ini? Hadoro maut. Yaman ya. Nah ini. Ya, julukan. Datang kok terus mati. Atau kalau di Indonesia ada contoh apa ya? Surabaya. Nah, itu juga sama. Surabaya, Yogyakarta misalnya, Salatiga, nah itu juga, gitu ya. Lanjutan yang alam berpasangan, alam dan tambahan alif nun. Jadi nama yang akhirannya ada tambahan alif nun. Marwan, Imron, Adnan, Utsman, Sufyan, Ramadan, Afan. Nama saya misalnya Lukman, nah ini juga masuk. Gufron, Irfan, misalnya. Itu juga masuk. Alam dan wazan fi'il. Ada orang namanya mengikuti wazan fi'il, ya sudah. Misalnya Tudamir, Yaskur, Ahmad, Yazid, mohon maaf itu harusnya Yazid. Ya, orang namanya Yazid, ya masuk itu berarti. Ahmad masuk berarti. Alam dan adal, adal itu mengikuti wazan fu'alu dipindah dari wazan fa'ilun. Fa'ilun menjadi fu'alu. Ini tertentu ini. Umar, Zufar, Rubal, Zuhal, Mudor dan seterusnya ini. Nah, sekarang yang berpasangan, yang sifat. Yang pertama sifat dan tambahan alif nun. Ya. Yang B, kalau sifat tambah Atsan, Royan, ini semuanya isim sifat. Mungkin sampai pernah dengar yang namanya isim sifat musyabahah, ya ini antara lain. Tidak mengikuti wazan fa'ilun, bukan. Atsan artinya haus. Royan artinya seger. Sya'ban artinya kenyang. Yakdon itu artinya terjaga. Tidur, tidak tidur dan juga tidak pokoknya terjaga, dalam kondisi terjaga. Kemudian yang B, sifat dan wazan fi'il. Akrom, nah ini biasanya untuk kosakata warna untuk mudzakkar. Ahmar, merah, aswad, hitam, abyad, putih, hijau, akhdor. Ya, biasanya itu. Atau untuk kosakata yang bermakna lebih atau paling, akrom, lebih mulia, afdolu, lebih utama. Apa misalnya yang lain? Ya, ahsanu lebih bagus, ahabbu lebih senang dan seterusnya. Ini harusnya C sifat dan adl. Ya, antara lain yang mengikuti wazan fa'al ukhor. Mathna wa thulatsa wa ruba'. Itu adalah isim ghair munsharif yang berpasangan. Nanti ringkasnya.
Sekarang yang sendirian. Yang pertama sigot muntahil jumu', yaitu jamak taksir, yang setelah alif taksir ada 2 huruf berharokat atau hidup, huruf yang tengah mati atau sukun. Contohnya masajidu, manabiru, afadilu, hawaidu, mafatihu, asofiru, konadilu. Atau sampean ketika tasrif lugawi, isim fa'il misalnya, atau isim maf'ul misalnya, fa'ilun itu yang paling bawah sendiri. Fa'ilun, fawailu, tawalibu, atau isim maf'ul, maf'ulun, mafa'ilu, atau zaman makan. Nah, ini zaman makan kayak masajid. Ini zaman makan. Masajidu, manabiru, madarisu. Nah, ini bentuk mufradnya. Yang kedua ta'nis atau mu'anas tapi dengan alif. Kalau yang pertama tadi kan tidak dengan alif, ini mu'anas dengan alif. Baik alif maksurah maupun alif mamdudah. Maksurah itu alif bengkong. Habla, quswa, najwa, da'wa, kubro, atau alif ta'nis mamdudah. Hamro. Nah, ini lawan katanya kosakata yang perempuan, antara lain untuk kosakata warna yang mu'anas. Kalau tadi kan laki-laki ahmar, ini hamro, abiyat, bedo, gitu ya. Syarat isim ghair munsharif pada i'rab jar dengan alamat fathah, syaratnya adalah tidak didahului al ta'rif, ya. Jika ada maka kembali sesuai dengan bentuk alamatnya. Contoh, wa antum aakifuna fil masajidi. Wa antum utawi sira kabeh iku aakifuna wong kang iktikaf fil masajidi. Masajid tadi kan termasuk isim ghair munsharif. Karena dia kemasukan al, maka dia bukan isim ghair munsharif, tapi dia adalah jamak taksir. I'rab jar alamatnya kasrah. Tidak dimudhafkan pada isim setelahnya. Contoh, marartu bi khasna'i Quraisyin. Kata khasna tadi kan termasuk isim ghair munsharif. Cuman karena dia dimudhafkan dengan lafal Quraisy, maka dia menjadi isim mufrad. I'rab jar alamatnya kasrah. Dah selesai. Bingung? Ya enggak apa-apa. Ini baru pertama. Jadi ringkasan isim ghair munsharif. Yang pertama itu ada 2 elat, 2 penyebab. Yang pertama alam, pasangannya ini. Ya. Ini saya pecah lagi, mu'anas. Tadi kan Fatimah. Fatimah itu baik orangnya perempuan ada taknya. Yang kedua Hamzah. Hamzah itu orangnya laki-laki tapi secara lafal dia perempuan. Hamzah, Tolha, Abu Hurairah, nama orang laki-laki tapi ada taknya. Kemudian mu'anas ma'nawi, memang orangnya benar-benar perempuan. Zainab, Su'ad, Maryam, nah seperti itu. Kemudian alam dan di akhir alif nun. Ini Marwan, Ramadan, Ajam, Ibrahim, wazan fi'il Ahmad, Yazid, terkait masjid, Ba'alabaka, Hadramaut, alam dan wazan fi'il Fa'alu, ini kata sifat di akhir alif nun tadi wazan fi'il. Nah. Kemudian 1 elat, jadi sigot muntahil jumu' dan alif ta'nis. Syaratnya tidak didahului al tarif dan tidak dimudhafkan. Udah. Ada yang mau tanyakan? Ada yang masih bingung? Oke, ini sebagai pengetahuan saja kalau bingung. Yang penting ketika ditanya apa itu isim ghair munsharif, isim yang tidak bisa menerima tanwin. Apa penyebabnya? Ya ini.
Yang dua yang berpasangan itu ada 2, alam dan sifat, totalnya itu ada 9. Yang alam ada 6, yang sifat ada 3. Kemudian yang satu elab itu ada 2, Sighat Muntahal Jumu' dan alif ta'nis. Alif ta'nis entah itu mamdudah atau maksur. Oke, cukup? Ya, nanti sambil nanti kalau bingung lihat di contoh-contoh, nanti saya carikan. Gitu nggih? Oke, terima kasih matur nuwun. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, banyak kekurangan, banyak yang kurang pas. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.